Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera warga peradilan di seluruh Indonesia, khususnya warga peradilan agama. Kali ini saya akan membahas tentang persidangan secara elektronik di pengadilan agama, atau yang lebih dikenal dengan istilah e-litigasi, ya, e-court atau e-litigasi. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, pertama kita bahas dulu apa sih yang menjadi dasar hukum daripada persidangan di pengadilan itu secara elektronik. Yang pertama, Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Jadi Perma 1 2019 itu adalah landasan hukum yang pertama. Itu Perma itu adalah peraturan Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua adalah surat nomor 1294 DJA tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Perma 3 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Lalu ada lagi SK KMA nomor 129 KMA SK Romawi 8 tahun 2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Lalu ada kemudian tahun 2019 ada lagi SK KMA 271 terkait dengan petunjuk teknis administrasi perkara atau persidangan untuk perkara tingkat banding, kasasi dan PK secara elektronik atau upaya hukum. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan terkait dengan teknis banget untuk peradilan agama, yaitu keputusan daripada Dirjen Badilak nomor 56 DJA tahun 2020 tentang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agama ini secara elektronik. Baik, kita ketahui bahwa di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 itu yang pertama, administrasi perkara di pengadilan secara elektronik itu ada namanya e-filing, e-payment, kemudian e-summon, kemudian e-litigasi terakhir. Nah, e-litigasi itu adalah perubahan daripada Perma 3 tadi tahun 2018, kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Perma lagi, Perma yang baru, penggantinya daripada 2018 itu yaitu Perma 1 2019. Nah, di dalam Perma 1 2019 itu sudah ada e-litigasinya. Kalau pada Perma 3 2018 itu hanya e-filing. E-filing itu pendaftaran perkara secara elektronik atau kita kenal dengan e-court itu. Kemudian e-payment, pembayaran secara elektronik. Kemudian e-summons. E-summons itu adalah pengiriman relas itu secara elektronik ke alamat elektronik dari para pihak yang terdaftar tentunya. Nah, kemudian pada Perma 1 2019 itu mulai dirubah, ya, ditambah lagi satu dengan ada namanya e-litigasi atau persidangan secara elektronik. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik, persidangan secara elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-litigasi itu, jadi syarat pertamanya itu adalah para pihak atau pengguna terdaftar itu harus mendaftar terlebih dahulu secara elektronik juga. Jadi administrasi perkara dari pengguna terdaftar itu adalah advokat, lawyer dan sebagainya tadi. Nah, perkara yang diterima itu hanya gugatan. Itu pada waktu Perma 3 2019. Nah, kemudian pada Perma 1 2019 bukan hanya pengacara, kemudian lawyer gitu ya, tapi juga pengguna lainnya.
pengguna lainnya itu bisa perorangan. Jadi misalnya kita secara perorangan mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan, maka bisa kita lakukan itu tanpa kita memiliki kartu sebagai anggota advokat perorangan. Kemudian kementerian lembaga juga boleh. Kemudian BUMN, misalnya direktur digugat oleh siapa atau dia menggugat seseorang terkait dengan perkara perdata misalnya, terkait dengan misalnya prestasi ataukah itu perbuatan melawan hukum. Kemudian juga ada kejaksaan. Ya, kejaksaan di sini adalah jaksa-jaksa yang ditugaskan oleh instansinya. Nah, kemudian perkara yang diterima itu harus dengan juga cara online. Jadi dia mendaftar pakai e-court. E-court, gugatan online, bisa juga gugatan sederhana, bisa juga permohonan. Ya, perkara permohonan itu yang bentuknya volunter ya. Kemudian kita akan bahas dulu apa sih pengertian daripada persidangan elektronik. Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kata kuncinya itu adalah adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi persidangan elektronik itu pemeriksaan perkaranya, proses perkaranya dari pendaftaran sampai kepada persidangan bahkan sampai kepada putusannya itu adalah lewat media teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini kita persamakan persepsi dulu di sini persidangan elektronik. Setelah kita mengetahui apa itu persidangan elektronik, maka kita akan membahas terkait dengan tahapan-tahapan di dalam persidangan elektronik. Nah, tahapan pertama setelah para pihak tadi terdaftar secara elektronik, ya, atau penggugat atau pemohon mendaftar secara elektronik di pengadilan melalui e-court, maka yang pertama kali ketika para pihak sudah dipanggil secara elektronik juga tadi, untuk untuk tergugatnya masih dipanggil secara manual karena belum terdaftar. Nah, di sini para pihak hadir pada hari sidang yang telah dijadwalkan, maka sidang terbuka untuk umum dan pihak langsung hadir secara langsung di persidangan. Jadi pada tahap sidang pertama, para pihak itu tidak secara elektronik dulu, tapi dia langsung hadir di ruang sidang pengadilan. Nah, setelah hadir di ruang sidang pengadilan, disitulah ada proses pemeriksaan identitas para pihak, ya, baik itu identitas penggugat, tergugat, pemohon atau termohon, kemudian identitas para kuasa hukumnya, baik itu ada dari identitas kuasa hukum penggugat maupun identitas kuasa hukum tergugat kalau dia punya kuasa hukum, di situ diperiksa. Terkait juga dengan fotokopi apa namanya itu sumpah, ya, identitas kartu advokatnya, sudah mati apa belum, dan lain sebagainya. Itu Anda dipencocokan di situ. Kemudian ketiga adalah pencocokan, ya. Setelah diperiksa, oke, para pihaknya sudah oke, sesuai, baru kemudian nanti ada pemeriksaan dan pencocokan dokumen-dokumen asli. Ya, surat kuasanya apakah benar ini asli, KTP, ya, surat persetujuan dari prinsipal, ya. Kemudian surat permohonan asli dan surat-surat lainnya, ya. Seperti tadi saya sudah sebutkan, misalnya apa namanya, sumpah penyumpahan di pengadilan tinggi, karena ini penting. Kemudian setelah adanya tahapan pemeriksaan itu sudah selesai, maka diawali dengan yang namanya mediasi. Karena para pihak ini hadir, maka langkah selanjutnya adalah
ketua majelis atau hakim ketua memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya mediasi terlebih dahulu atau upaya damai. Ya. Nah, di situ kemudian setelah tentunya dalam pemberitahuan mediasi atau diperintahkan mediasi, tentunya majelis hakim terlebih dahulu memberikan satu nasihat kepada para pihak. Kalau misalnya itu perkara perceraian, biasanya itu dinasehati bahwa ini didamai dulu atau jangan ribut dulu misalnya, atau upayakan upaya damai lah sebaik-baiknya. Tapi kalau itu tidak bisa, maka kemudian nanti dilanjutkan dengan mediasi oleh mediator. Nah, mediator di sini bisa mediator dari dalam oleh hakim, bisa juga mediator dari luar. Nah, nanti untuk pembahasan terkait dengan itu nanti akan kita bahas pada pada pertemuan yang akan datang ya, pertemuan yang lain terkait dengan mediasi. Nah, setelah diperintahkan untuk mediasi, lalu kelima adalah penawaran, ya, penawaran dan permintaan persetujuan kepada para pihak, kepada tergugat ya, dalam hal ini kepada tergugat. Jika setuju tergugatnya untuk mau disidangkan secara e-litigasi atau secara elektronik, maka kalau tergugatnya adalah bukan pakai kuasa hukum, maka dia akan didaftarkan dahulu sebagai pengguna lainnya, ya. Jadi perorangan pengguna lainnya. Maka nanti disidang diskors, maka para pihak tergugat diarahkan ke meja ekot yang sudah tersedia di pengadilan, menuju meja ekot untuk didaftarkan. Setelah dia punya akun, maka lalu kemudian nanti si para pihak ini kemudian dipanggil kembali ke ruang persidangan, tadi diskors ya untuk registrasi akun. Setelah itu dipanggil kembali ke dalam ruang persidangan. Di situ para pihak dijelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Itu yang keenam. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan ketujuh. Nah, tahapan ketujuh ini adalah karena tadi sudah ada upaya damai, kemudian ini ada penjelasan mediasi. Jadi setelah itu, karena tadi para pihak sudah hadir, dan ini penjelasan lanjutan dari mediasi tadi. Jadi para pihak diberikan penjelasan oleh hakim terkait mediasi. Nah, disinilah kemudian para pihak minta tanda tangan untuk bahwa telah mengerti apa yang dijelaskan oleh majelis hakim, lalu ditunjuklah mediator, baik dari mediator hakim maupun dari mediator dari luar ya, yang punya sertifikat mediator. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyampaian penetapan ke mediator. Kemudian setelah penetapan ini diberikan kepada mediator yang ditunjuk, maka sidang ditunda. Sidang ditunda sampai proses mediasi itu selesai. Apakah berhasil, apakah gagal, apakah berhasil sebagian, atau apakah mediasi itu tidak berhasil. Nah, nanti ada laporan mediasinya di tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tahapan mediasi ya. Nah, tahapan mediasi ini jadi yang pertama para pihak itu semua hadir secara langsung. Nanti hakim akan membacakan laporan hasil mediasi ya dari para pihak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, apakah berhasil, apakah tidak berhasil. Kalau berhasil kan berarti mereka damai, maka mereka mencabut misalnya, atau dibuatkan akta damai misalnya. Kalau tidak berhasil berarti ini majelis tetap akan menyarankan untuk perdamaian. Nah, lalu berarti sidang dilanjut. Karena tidak berhasil damai, kemudian sidang dilanjutkan.
Nah, di dalam persidangan lanjutan yang kedua ini, disitulah para pihak, baik penggugat maupun tergugat itu untuk membuat suatu penetapan bersama, kesepakatan bersama terkait dengan jadwal sidang e-litigasi selanjutnya. Jadi mereka akan membuat semacam yang disebut dengan code calendar. Ya, code calendar itu nanti sudah ada di SIPP, misalnya tahap tanggal sekian, dari jam sekian sampai jam sekian adalah jawaban misalnya. Terus hari sekian sampai sekian itu adalah replik. Terus hari sekian dari jam sekian sampai tanggal sekian, dari jam sekian sampai sekian adalah duplik. Kesimpulan pembuktian, kesimpulan musyawarah majelis dan lain sebagainya. Nah, itu nanti disepakati di dalam pembuatan code calendar itu. Nah, setelah disepakati di dalam pembuatan code calendar, lalu kemudian kalau ini perkara perceraian tentu sidang tertutup ya, tertutup untuk umum, maka disitulah si penggugat membacakan surat gugatannya. Nah, setelah membacakan surat gugatannya, maka langkah berikutnya adalah penundaan sidang. Ini proses ke-6 itu adalah penundaan sidang untuk penyampaian jawaban secara elektronik. Nah, berdasarkan code kalender yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah sekarang tahap jawab jinawab ya, atau jawab menjawab. Nah, setelah dinyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak itu dinyatakan hadir secara elektronik. Nah, ini sudah para pihak artinya tidak hadir di ruang sidang, tapi sudah bisa memantau melalui laptop komputernya di rumah dengan login ke aplikasi e-court. Nah, kemudian hakim nanti akan meneliti, memverifikasi, kemudian meneruskan. Misalnya tadi kan sudah dibacakan tuh di pertemuan kedua ya, setelah laporan mediasi dibacakan gugatan, maka selanjutnya kan penundaan itu kan tuh jawaban dari tergugat. Nah, jawaban tergugat ini diunggah ya, diunggah di dalam e-litigasi atau aplikasi e-court yang punya pengadilan itu. Mereka unggah di sana, nanti hakim atau ketua majelis nanti akan meneliti, memverifikasi, dan juga meneruskan kembali jawaban dari tergugat tadi kepada si penggugat. Nah, seperti itu ya. Jadi dia meneliti, memverifikasi, meneruskan kepada si penggugat. Lalu penundaan sidang. Nah, setelah memverifikasi, meneruskan, kemudian disunda sidangnya untuk replik. Seperti itu. Dan begitu juga selanjutnya, setelah replik nanti dimasukkan oleh si penggugat, maka nanti hakim meneliti, memverifikasi, dan meneruskan lagi kepada si penggugat, kepada si tergugat. Nah, nanti tergugat mengajukan duplik. Ya, ini proses jawab jinawab ya. Nah, proses jawab jinawab. Nah, setelah mengajukan duplik, maka biasanya berdasarkan kesepakatan code kalender tadi sudah selesai sampai tahap ini, jadi jawabnya menyatakan sudah cukup, maka tahapan sidang selanjutnya itu adalah kepada tahap pembuktian. Nah, di dalam tahap pembuktian ini, para pihak hadir secara langsung. Jadi karena pembuktian ini, karena kita nanti ada bukti surat, kemudian nanti ada bukti saksi. Nah, biasanya kita secara langsung untuk hadir di ruang persidangan. Jadi tidak secara elektronik. Nah, biasanya nanti ada upaya damai, kemudian kalau acara perceraian itu ya tertutup untuk umum. Nah, di dalam pembuktian ini ada pembuktian alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak. Kemudian dilanjutkan oleh pembuktian saksi, ya. Jadi pembuktian saksi oleh penggugat. Nah, begitupun oleh tergugat. Kalau misalnya tergugat juga sudah siap dengan
alat-alat bukti tertulisnya, maka dia juga mengajukan alat bukti tertulis, juga saksi jika dia mengajukan saksi dan sebagainya. Nah, setelah pembuktian, maka acara sidang selanjutnya tentu adalah ditunda untuk para pihak ini dikasih kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Nah, kesimpulan ya. Nah, setelah mengajukan kesimpulan, nanti diverifikasi lagi, ya, diverifikasi oleh para pihak tadi, oleh hakim, diverifikasi, ya, kemudian baru pada jadwal yang telah dijadwalkan itu, misalnya di hari verifikasinya itu telah selesai oleh majelis hakim diverifikasi, maka para pihak pun juga tidak perlu hadir ya, nanti kesimpulannya itu diupload juga di aplikasi Ekot. Nah, setelah itu majelis tentu bermusyawarah. Nah, tibalah pada akhirnya adalah pengucapan putusan. Nah, pada waktu pengucapan putusan juga sudah tertuang di dalam code kalender. Nah, penyampaian putusan tidak lagi disampaikan secara manual, tapi disampaikan itu secara elektronik. Putusan itu dalam format PDF disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi Ekot itu atau sistem informasi pengadilan. Nah, di situ nanti para pihak nanti akan menerima yang namanya virtual account untuk pembayaran PNBP salinan putusan. Setelah itu barulah mereka bisa mendownload ya putusan tersebut. Baru mulai saat itulah perhitungan dimulai. Artinya dia bayar PNBP ya dan lain sebagainya. Maka tahapan persidangan e-litigasi ini sudah selesai sampai di sini. Nah, kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah bahwa masa berkekuatan hukum tetap atau BHT-nya untuk perkara e-litigasi ini adalah 14 hari. 14 hari itu adalah 14 hari kerja ya, bukan 14 hari kalender. Kalau persidangan biasa itu kan 14 hari kalender. Tapi kalau e-litigasi menggunakan 14 hari kerja. Jadi agak lebih lama itu, kalau ada Sabtu Minggu kemudian ada tanggal merahnya itu tidak dihitung. Jadi agak lebih lama. Nah, demikian penjelasan terkait dengan persidangan e-litigasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Saya Abdul Hafid, Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di like dan subscribe ya teman-teman sekalian.